Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia.
Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi.
Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan.
Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan
pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan.
Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah.
Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto
yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai
menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan.
Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan.
Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi.
Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan.
Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah.
Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan
pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut.
sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu
pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah.
Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto
yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia.
Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi.
Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan.
Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah.
Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan
pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh
dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution.
Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku.
Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi.
Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia.
Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, Partai Berlambang Banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi.
Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan.
Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan
pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan.
Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah.
Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto
yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
berdasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai
menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan.
Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan.
Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi.
Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan.
Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah.
Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan
pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut.
sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu
pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution.
Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku.
Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi.
Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.
Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDE AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDE siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDE AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDE siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai
menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu, Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan.
Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan.
Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi.
Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDE menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDE merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan.
Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun Repdem merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen Repdem AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan Repdem siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik. Dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah.
Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan
pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh
dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politik
Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto.
Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai.
Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan
didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. Menyusul penetapan status sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja, tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi. PDIP dinilai salah mengambil langkah dengan pemecatan Joko Widodo dan keluarganya. Pasalnya pemecatan itu justru menjadi bumerang atau backfire untuk PDIP sendiri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel yang disampaikan dalam tayangan gaspolkompas.com pada Sabtu 28 Desember yang mengatakan Jokowi hanya berstatus sebagai anggota partai ketika dipecat selesai lengser dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi pun disebut tidak memegang jabatan tinggi di Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Sehingga PDIP dinilai salah langkah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politikus Gerindra ini mengatakan pemecatan terhadap seorang anggota parpol menunjukkan kualitas demokrasi PDIP rendah. Noel pun menyebut pemecatan itu menjadi bumerang atau backfire bagi PDIP sendiri. Pasalnya pemecatan Jokowi berpotensi membuat banyak orang enggan menjadi anggota partainya. Keengganan itu disebabkan anggota partai pun bisa dipecat meski tidak menduduki jabatan strategis di partai. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribunnews pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan. PDIP sendiri menilai penetapan Hasto sebagai tersangka kental dengan politisasi dan kriminalisasi.
Menyusul penetapan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, partai berlambang banteng itu akan memberikan perlawanan. PDIP akan membalas dengan cara mengungkap video skandal yang disebut melibatkan petinggi negara RI yang dimiliki Hasto. Selain itu, pihak PDIP juga menyeret nama Anies Baswedan. Perlawanan itu disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 yang menyebut penetapan tersangka kepada Hasto adalah kriminalisasi. Guntur mengklaim video-video yang dimiliki Hasto menunjukkan tindakan para elit politik RI menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur mengatakan video skandal itu akan dipublikasikan kapan saja tergantung keputusan dari Hasto. Adapun pernyataan Guntur Romli soal video itu terdiri dari 6 poin yang diklaim akan jadi skandal baru. Salah satunya adalah video dugaan kriminalisasi Anies Baswedan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi ex-calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penjelasan terkait rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menyebut Hasto bisa segera ditangkap jika berulah. Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, hal itu berdasarkan Undang-Undang atau UU Pasal 21 Ayat 1 KUHP, yang mana KPK bisa langsung menangkap Hasto jika akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam pernyataan Tanak pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, disebutkan bahwa penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya. Apabila tidak memenuhi syarat, maka Hasto tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika syarat dalam undang-undang yang terkait tadi terpenuhi, maka Hasto akan ditahan. Wah, seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan pengamat militer Koni Bakri. Diketahui Koni sebelumnya mengaku dititipkan dokumen penting oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini jadi tersangka KPK. Menurut Rocky, dokumen yang Koni simpan di Rusia itu akan membuat KPK bisa saja mengulur kasus Hasto. Hal itu Rocky sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Seperti diketahui, Koni yang merupakan sahabat Hasto mengaku telah menyimpan dokumen penting itu di Rusia dan telah dinotariskan. Rocky mengatakan dokumen tersebut kemungkinan besar berisi kejahatan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Rocky menganggap bahwa Koni juga mengetahui isi dokumen tersebut adalah mengenai kekuasaan Jokowi. Hal itu didasarkan pada ucapan Koni saat menyinggung soal dua kakak beradik dalam video yang telah viral di media sosial. Menurut Rocky, berdasarkan hal itu, Koni memiliki jaminan mengetahui sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan Saudara Hasto. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan ditaklukkan hanya dengan ancaman Joko Widodo. Hal itu menyoroti soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam unggahan video di kanal YouTube-nya pada Sabtu 28 Desember 2024. Di situ ia juga menyinggung pernyataan Koni Rahakundini Bakri terkait dokumen penting milik Hasto. Sosok wanita yang dikenal sebagai pengamat militer itu mengaku dokumen tersebut telah diamankan olehnya di Rusia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang dititipkan sebelum Hasto resmi jadi tersangka. Adapun Rocky juga menilai
menilai data-data itu akan dicicil seiring perseteruan Hasto dengan Jokowi. Menurut Rocky, dokumen itu akan memunculkan banyak spekulasi mengenai 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Data-data dari PDIP itu Rocky sebut menjadi tanda bahwa Megawati tidak akan ditaklukkan oleh Jokowi. Dalam hal ini menyoroti soal Hasto yang ditersangkakan. Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini terseret kasus suap Harun Masiku. Adapun REPDEM merupakan sayap aktivis pro-demokrasi PDI Perjuangan. Dilansir Tribun News pada Sabtu 28 Desember, Sekjen REPDEM AB mengatakan pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Hasto diserang. Apalagi Sekjen PDIP punya tugas penting dalam menegakkan prinsip dasar demokrasi. AB menegaskan REPDEM siap melawan jika Hasto diganggu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai buktinya, ia mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP tersebut di KPK. Menurut AB, tindakan ini dilakukan untuk menjaga marwah partai. Sementara itu, Hasto mengaku taat hukum setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Namun dalam keterangannya, ia juga menyinggung adanya intimidasi hingga ambisi kekuasaan.